Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alamin ya kita berjumpa kembali dengan pembahasan soal-soal UP pada malam hari ini di bahasan soal IPA. Sebelum kita mempelajari soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dicukupkan. Ya, ingatkan kembali kepada ibu-ibu semua di sini, kepada bunda-bunda semua ya. Fasilitas di LMS itu dibuka lalu di-download karena pertemuan kita ini sangat terbatas Bunda ya. Kita hanya 10 kali pertemuan, setelah itu ada tryout yang harus dikerjakan, lalu bahasan yang tryout itu sebenarnya soal-soal yang sudah Bunda kerjakan. Jadi terbatas sekali. Di LMS ini banyak sekali soal-soal yang bisa dipelajari ya. Ada kuisisnya di sana sudah ada Bunda. Jadi di print out biar bisa oret-oretan di rumah ya, biar bisa dipelajari. Karena keterbatasan waktu kita dalam belajar. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih Bu Susi. Saya buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga tak lupa kami berdoa mudah-mudahan besok ketika UP itu bisa lulus semua ya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini bahasan kita yaitu bahasan IPA. Sudah pertemuan yang kedua. Adakah pertemuan yang pertama kemarin ada yang belum ikut? Ada Pak. Oh, saya belum Pak. Baru 2 kali. Baru 2 kali Pak. Bu Herianti juga belum ikut? Ya, baru 2 kali. Bu Evi sudah ya Bu Evi ya? Sudah, pertemuan Pak. yang pertama IPA sudah? Sudah. Sudah, oke. Adem aja. Oke, Bu Miss Lani sudah? Sudah Pak. Oh sudah, baik ya. Jadi nanti ada sedikit yang saya ulangi biar teman-teman yang lain itu bisa mengikuti juga ya, gitu ya. Jadi bahasan malam hari ini adalah bahasan soal yang terupdate. Artinya bahasan soal yang tahunnya itu tidak terlalu tua ya. Artinya baru kemarin-kemarin itu dikerjakan oleh para peserta UP ya. Baik, saya izin share screen untuk soal IPA ya, yang update. Nah ini soal IPA update sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah Pak. Sudah, oke. Sudah. Nah, ini kemarin Bu Misla ini sudah tahu ya, kalau tanda panas seperti ini berarti dia proses apa ini kira-kira? Kalau tanda panahnya keluar seperti ini. Apa Bu, masih ingat? Ya? Inspirasi atau ekspirasi? Ekspirasi. Keluar. Ekspirasi. Keluar X. Iya, kalau tanda panahnya keluar seperti itu ekspirasi. Kalau ekspirasi itu urutannya gimana Bu kemarin? Ekspirasi masih ingat urutannya? Nah ini ya tanda panahnya keluar seperti ini berarti dia proses pernapasan tapi dia proses ekspirasi. Ekspirasi itu artinya nanti terakhir udaranya itu keluar gitu ya. Udaranya keluar dari hidung gitu ya. Nah prosesnya itu apa saja? Bu Evi barangkali masih ingat? Kalau kata kuncinya lah istilahnya yang sudah saya terangkan kemarin.
Enggak. Apa kira-kira kata kuncinya? Oh. Gimana Bu Evi? Oh iya. Masih ingat atau ada yang terlupa? Kayaknya terlupa deh, tapi saya mencatat tanda panah masuk inspirasi, kalau tanda panah keluar udaranya, kalau udara keluar ekspirasi, begitu sih Pak. Oh itu aja yang dihafalin. Oke, jadi Bapak Ibu ini coba lihat ya. Saya perlihatkan lagi ya. Nah, jadi kalau udaranya masuk itu proses inspirasi, kalau udaranya keluar proses ekspirasi. Lah, pernapasan dada itu melibatkan apa? Nah, ini coba kita lihat di bawahnya. Nah, jadi ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Kemudian fasenya itu sama, yaitu ada fase inspirasi, ada fase ekspirasi. Kalau Bapak Ibu paham terhadap fase inspirasi, pasti ekspirasinya itu hafal. Nah, pernapasan dada dihafali dengan otot antar tulang rusuk berkontraksi. Jadi inspirasi itu pasti kontraksi. Iya. Ekspirasi pasti Relaksasi. Diingat lagi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian volume rongga dada itu membesar, tekanannya mengecil, udaranya masuk. Itu inspirasi. Ya. Besar, Jadi kecil dan masuk pasti itu inspirasi. Nah, saya ulang lagi. Yang dihafalin yang mana, Pak? Yang dihafalin Bapak Ibu itu cukup yang atas saja. Karena apa? Karena yang bawah itu adalah kebalikannya. Jadi kalau Bapak Ibu paham fase inspirasi, pasti Bapak Ibu nanti paham fase ekspirasi. Kontraksi, volume membesar, tekanan mengecil, udara masuk. Saya ulang lagi. Kontraksi, volume membesar, tekanan mengecil, udaranya masuk. Ya, jadi memang in itu pasti terakhirnya masuk. Kalau X itu pasti terakhirnya keluar. Nah, jadi yang dihafalin tadi apa? Cukup inspirasi saja. Oke. Volume membesar, tekanan mengecil, udara masuk. Kemarin sudah saya berikan contoh. Jadi kalau tekanannya mengecil, otomatis udaranya bisa masuk. Mengecil itu mengempis kan ya. Kalau mengempis berarti udaranya nanti terisi lagi. Berarti bisa masuk. Ya. Oke, sekarang kita ke soal. Ada salah satu yang baca. Silakan. Ayo. Silakan Bu. Berdasarkan tersebut di atas. Ya, oke. Nah, ini gambarnya dulu. Ayo, silakan. Berdasarkan. Ayo Bu, silakan Bu. Ya. Berdasarkan gambar tersebut, proses pernapasan yang terjadi adalah Nah, kira-kira yang mana jawabannya? A. Otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada mengecil. B. Otot antar tulang rusuk kontraksi, diafragma mendatar, tulang rusuk naik, volume dada membesar, tekanan udara turun. C. Relaksasi otot tulang dada, diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan di rongga dada besar. D. Otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada mengecil, tekan udara rongga dada mengecil. Otot antar tulang rusuk relaksasi, diafragma mendatar, volume rongga dada mengecil, tekan udara rongga dada membesar. Ambilin baju si Ipa sama kaos dalam. Mana sih? Ya. Udah.
Sudah, Bu. Nah, Sudah, kira-kira kalau menurut Ibu jawabannya yang mana kira-kira? Tadi kan ekspirasi, Gimana, kira-kira cepat, ditebak saja. Oh, Ekspirasi. Itu tadi kan kalau menurut gambar kan ini kan fase ekspirasi. Dari mana taunya? Ekspirasi, iya, keluar. Nah, ini kan udaranya keluar, jadi ekspirasi. Kira-kira jawabannya A, B, C, D, E. Yang mana, Bu? Tunggu dulu. Ditebak dulu. Silakan. Kontraksi dengan mendata. Tulang rusuk naik, volume naik, membesar, tekan darah turun. Antar tulang rusuk kontraksi. Ya, yang Udah mana? sholat belum, Ya. Dek? Udah sholat belum? Otak antar tulang Itu rusuk bener relaksasi, kan, ya? diploma mendatar, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar. Yang mana, Bu? Mana ya? Ah, C kayaknya Pak ya. nah, ditebak Relaksasi otot dulu. tulang dada. Kalau ekspirasi itu kontraksi atau relaksasi? Relaksasi. 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 Yang relaksasi yang mana? Yang C. Yang C sama? Yang C sama yang mana? Yang C sama yang Ini E. D, E. Sama D, relaksasi. Nah, udah Ini. ketemu kan? Yang E, A, Pak. B sama D itu jelas Sama. Kenapa salah? Karena Karena tidak ada fase relaksasi. ekspirasi kok kontraksi. Tidak Tidak mungkin. ada. Sekarang silakan dipilih antara C dan E. Silakan. E. Mengendur ya. Kalau dia pramanya mengendur, berarti melengkung. C, Pak. Ulangi lagi. Yang C, yang lainnya setuju atau enggak jawabannya? Yang C. Terus Ya, betul ya? Yang C kayaknya. Ya, yang C. Kenapa kok yang E salah? Karena dia pramanya melengkung ke atas. Nah, Belum kalau ada lihat mengecil. gambar itu kan dia kan nekan arah panahnya ke atas, maka dia Iya. praktiknya melengkung. Kung ke atas. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. C. Ya, jadi yang E salahnya di mana, Bu? Karena dia pramanya mendatar. Iya, betul sekali. Urutannya hampir sama ya, menipu ya ini ya. Iya, dia pramanya melengkung dengan mendatar. Iya, jadi perbedaannya di situ. Kalau ekspirasi itu pasti diafragmanya melengkung Kung. ya. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi salahnya di sini. Mendatar ya. Sama pakai yang ungu, Ipa. Mendatar ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ingat-ingat sekali lagi. Jadi relaksasi, volume mengecil, tekanan membesar, udaranya pasti keluar kalau tekanannya membesar itu. Ya kan terakhirnya ya. Rongga mengecil, tekanan rongganya dada besar itu keluar ya. Iya, kalau tekanannya membesar itu otomatis udaranya keluar, sama dengan balon. Kalau balonnya itu terisi penuh, otomatis dia akan keluar udaranya ya. Tapi kalau menepis diisi udara masih bisa ya. Nah, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan untuk fase ekspirasi dan inspirasi. Lah, coba dilihat ini ya. Ekspirasi itu pasti tanda panahnya ini ke atas. Artinya diafragmanya melengkung. Kalau tanda panahnya ke bawah seperti ini, inspirasi, pasti diafragmanya itu mendatar. Mendatar. Ya, Bapak tirukan saya biar Bapak Ibu semuanya hafal. Inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. Coba tirukan dulu, Bu. Inspirasi. Inspirasi. Nah, Inspirasi. inspirasi, Inspirasi. kontraksi. Inspirasi, Kontraksi. kontraksi, Volume membesar, Volume membesar, tekanan mengecil, tekanan tekanan mengecil,
udara masuk. Udara masuk. Oh iya. Nah, jadi ya Inspirasi, Valin atas saja kontraksi. ya. Oh iya. Hmm. Inspirasi, berkontraksi, volume membesar, tekanan mengecil, udara masuk. Ya, oke. Bedanya apa antara pernapasan dada dan pernapasan perut? Bedanya itu di awalnya. Kalau pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Oh Sedangkan iya. pernapasan perut itu melibatkan otot Otot diafragma. diafragma. Ya, Oh, bedanya iya. di situ ya. Kalau perut Awalnya diafragma, saja yang otot beda. tulang rusuk. Tapi urutannya sama. Sama. Ya kan? Nah, ya kan? Jadi inspirasi pernapasan perut ya jelas. Dia volumenya membesar, tekanannya mengecil, udaranya masuk. Sama dengan atas tadi ya. Bedanya itu di awalnya. Kalau pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut melibatkan diafragma. Nah, oke. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu. Sekarang kita ke berikutnya. Tadi itu hanya mengingat yang kemarin ya. Jadi yang belum ikut bisa paham ya. Jadi kata kuncinya seperti itu. Pasti inspirasi itu pasti kontraksi, ekspirasi itu pasti relaksasi. Ya, diingat-ingat ya. Oke. Kalau kita lihat ini adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kira-kira? Gambar apa ini kira-kira ya? Kincir air. Kincir air. Iya. Kincir ya. Kincir air yang menghasilkan apa? Energi Listrik. listrik. Nah, coba kita lihat nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Yang ditanyakan kan nomor 2, nomor 4, dan nomor 5 ya. Oke, coba kita perbesar dulu. Nah ini, nomor 2 ini kan airnya itu otomatis mengalir sendiri ya. Kenapa kok mengalir sendiri dia? Karena apa kok mengalir sendiri? Alirannya kencang. Alirannya kencang. Kurang tepat Bu, tapi Bu jawabannya. Kenapa kok alirannya kencang kan gitu? Kenapa mengalir dan alirannya kencang? Kenapa? Ini karena ada hubungannya dengan jawabannya nanti ya. Kalau tempatnya itu mendatar, kira-kira airnya bisa mengalir atau tidak? Enggak, Enggak, ya itu Enggak. agak Nah, Oh iya. itu miring. Karena airnya Karena dia itu miring ke bawah, sehingga air itu bisa mengalir, ya enggak? Iya. Nah, jadi dia itu karena posisinya. Jadi di sini namanya energi potensial ya. Sama dengan buah kemudian ada di atas, pasti jatuhnya kemana? Bawah. Ke bawah. Kalau buahnya di bawah, masa jatuhnya ke atas? Iya. Nah, karena dia itu ya, jadi potensial itu karena apa? Karena posisinya dari atas ke bawah. Energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Jadi karena dia itu miring, ya kan? Otomatis apa Bapak Ibu? Otomatis airnya itu mengalir ya. Iya, bergerak. Airnya itu mengalir, bergerak. Nggak Bergerak. mungkin kalau mendatar gitu masa bisa Iya, mengalir kan? Nggak mengalir ya. Kinetik, potensial, gerak, listrik. Potensial. Kemudian yang keempat ini apa ini kira-kira di sini? Turbin apa mesin? Nah, kira-kira apa? Energi ada apa sih? Ada potensial, ada kinetik ya. Nah, berarti yang ini apa ini? Gerak apa kinetik? Nomor 2 itu nomor 2 jelas potensial kan tadi ya. Nah, karena kedudukannya kan ya. Nah, iya. Yang keempat apa kira-kira? Nah, udah salat dulu. Generatornya Pak, bukan. Nah, keempat ini energi kinetik atau kinetik gerak dia. Gerak, ya. Energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya, ya kan? Betul. Iya, iya, gerakan. Oh iya, kinetik gerak. Iya, ya. Iya, Oke, berarti dia
energi kinetik ya. Iya. Kemudian yang kelima ini menghasilkan Listrik. listrik ya kan. Berarti kita milih yang mana ini kira-kira? Yang cocok ini kira-kira. Potensial, kinetik, listrik. Kinetik, listrik. Loh kok ada kok gerak? Kira-kira gimana? Kurang cocok ya? Kinetik gerak sama. Kalau dia awalnya itu potensial, berarti ya gandengannya adalah Kinetik. Oh kemudian iya. jadilah listrik. Potensial, Seperti kinetik. itu ya. Itu ya. Jadi kenapa buah itu kok jatuh ke bawah? Karena dia itu posisinya ya kan. Iya, Maka dia itu menyimpan energi potensial. Sama dengan di ini ya, apa itu salju kemudian dia meleleh, pasti ke bawah melelehnya ya kan. Salju di puncak gunung gitu misalkan ya. Melelehnya kemana? Ke bawah, ya kan. Nah, itu potensial ya. Oke, ada yang ditanyain. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas ya. Pak. Oke. Sekarang yang nomor 3, silakan. Bahkan Yang nomor nomor 3 aja. Bu Evi, aja Bu Evi. Ya, Pak Latri, seorang guru kelas 5 sekolah dasar menyusun perangkat pembelajaran dengan mengembangkan indikator pelaporan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Alat evaluasi yang tepat untuk mengukur pencapaian keterampilan siswa berdasarkan input tersebut adalah A. Soal cerita untuk menceritakan cara membuat laporan yang dipresentasikan. B. Lembar checklist untuk melihat kelengkapan laporan yang dipresentasikan. C. Soal tes untuk melihat kemampuan menjelaskan cara membuat laporan yang dipresentasikan. D. Lembar soal untuk melihat kemampuan siswa membuat laporan yang dipresentasikan. E. Lembar pengamatan siswa untuk melihat proses pembuatan laporan yang dipresentasikan. Jawabannya adalah Bu Lesti seorang guru kelas 5 sekolah dasar menyusun pembelajaran dengan mengembangkan indikator melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Melaporkan hasil percobaan pengaruh pada Nomor checklist ya, Pak. Lembar checklist untuk melihat kelengkapan laporan yang alat dipresentasikan. kelas yang tepat untuk mengukur pencapaian keterampilan siswa melaporkan itu. Kalau keterampilan itu pengawasan. Iya, ini yang dinilai ranah apa kira-kira? Kalau Keterampilan ya kan? keterampilan Iya, atau psikomotor. Jadi kan yang dinilai itu ketika kita mengajar itu kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. ya Iya, Afektif, pengetahuan dengan sikap ya kan. ya sikap Dan pengetahuan kognitif atau disebut dengan pengetahuan. ya Dan yang terakhir adalah Psikomotor. keterampilan atau psikomotor. Psikomotor. Dan masing-masing itu punya keterampilan teknik menciptakan sendiri-sendiri. itu keterampilan Ya kan? melihat kelengkapan Ya. lembar checklist untuk melihat kelengkapan laporan itu menghasilkan melihat kelengkapan laporan Untuk pengetahuan biasanya kalau Bapak Ibu ngecek anak itu sudah paham terhadap pembelajaran kita atau tidak, itu pakai apa kira-kira kalau ngukur pengetahuannya? soal, Pak. soal Jelas ya kan, soal kan. ya Saya beri keterangan, sudah saya setelkan video pembelajaran ya kan. Terus Ya. itu kan diberi soal. Untuk ngukur apa itu kira-kira? Ngukur keterampilannya atau ngukur sikapnya? Enggak mau. Mengukur kemampuan siswa. Kemampuan siswa apanya? Keterampilannya, sikapnya atau pengetahuannya? pengetahuan Pengetahuan ya kan. Ya. Pakai soal. Soal Ya. itu kalau ada soal pengetahuan ada tes lisan, ada tes tulisan tes tulis. Nah, tes tulis sendiri itu macam-macam, ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada benar salah dan lain sebagainya ya. ya Nah, ini ada soal, berarti ini pengetahuan ya. iya Nah, kemudian ini ada soal tes, ini berarti pengetahuan. iya ya menjaga kan? pengetahuan Lembar soal untuk melihat kemampuan siswa. Nah, ini lembar soal juga. Soal ya.
Nah, kalau yang ini lembar pengamatan sikap berarti ini menilai afektif ya kan? Iya, Menilai sikap itu. Berarti jawabannya tepat tadi benar. Gambar checklist. Adalah yang B ya. Oh Lembar iya. checklist ya. Nah, ini loh. Ke bawah ini loh, ini. Nah, kalau sikap itu kan tekniknya dengan cara apa? Dengan cara menilai sikap itu dengan cara kita itu observasi. Melihat anaknya, oh anak ini ketika berdoa gimana, oh anak ini ketika diberi tugas bertanggung jawab apa enggak, itu ya dengan cara melihat atau mengobservasi, mengamati, kan begitu ya, atau dengan penilaian diri atau dengan penilaian antar teman, ya kan, atau dengan jurnal itu kan catatan guru itu ya. Ya. Nah, anak ini ketika berdoa dia tidak serius, itu ada catatannya ya, jurnal namanya ya. Iya. Nah, jadi ini menilai sikap. Nah, jadi yang E tadi, yang pengamatan tadi, yang E ini jelas menilai sikap. Nah, sementara yang ditanyakan adalah menilai keterampilan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B tadi ya. Sekarang coba kita lihat untuk menilai keterampilan ya. Coba lihat unjuk kerja atau kinerja. Ini tekniknya ya, caranya ya. Jadi dengan cara unjuk kerja, anak-anak disuruh unjuk kerja ya kan? Disuruh kinerja atau praktek kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau keterampilan ya. Project, produk, portofolio. Nah, coba ini. Kan daftar checklist kan ya, cek ya. Nah, skala penilaian. pakai cek ya kan. Ya. Lengkap apa enggak kan gitu ya, pakai cek ya. Oke, berarti tadi cocok jawabannya. Sekarang untuk menilai pengetahuan pakai apa? Menilai pengetahuan itu pakai tes tulis, tes lisan, penugasan. Penugasan itu ya PR itu loh, biasanya Bapak Ibu kan ngasih anak-anak ini kerjakan di rumah ya. Nah, itu namanya penugasan. PR itu juga pengetahuan, ya kan? Menilai pengetahuan. Situ ada pilihan ganda, isian, jawaban singkat, menjodohkan, benar salah, uraian, dan lain sebagainya. Seperti di AKM itu kan macam-macam ya. Ada yang mengurutkan ya. Nah, kemudian tes tulisan itu ya tanya jawab, percakapan, dan lain sebagainya. Itu tes tulisan. Nah, ini Bapak Ibu, apa bedanya antara, ini yang keterampilan ya. Apa bedanya antara project dengan produk kayak? Apa bedanya antara project dengan produk kayak? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kalau proyek, Kalau project dia menghasilkan karya. Kalau project menghasilkan karya. Kalau produk? Gimana, Bapak Ibu? Kalau proyek kayaknya prinsip ada proposalnya proyek. Proyek membutuhkan Proyek waktu. itu ada proposalnya. Kalau produk ada hasilnya. Kalau produk ada hasilnya. Kalau proyek enggak ada hasilnya, Bu, berarti. Ada, cuma ada berstruktur apa namanya? Ada Membutuhkan waktu. Proyek itu ada waktunya. Oke, yang sudah ikut saya kemarin siapa ya? Kok enggak ada yang bisa jawab ini ya? Ya, Kalau Bapak Ibu ya, jangan hasil dari proyek, Pak. Iya. Oh, Kalau gitu. produk itu menghasilkan gambar, terus kalau Menghasilkan proyek gambar. itu prosesnya. Iya ada prosesnya. Oh iya. Begitu sih Ya, Bapak. kalau proyek itu yang dinilai itu proses rentang waktunya itu loh ya. Oh, Misalkan iya, proses. mencangkok itu selama 1 bulan begitu ya. Nah, Prosesnya selama ya. 1 bulan itu namanya proyek ya. Sedangkan produk itu berarti Hasil barangnya dari yang proyek. Iya. dinilai itu barangnya. Misalkan membuat patung gitu, patungnya yang dinilai.
Patungnya Iya, ini iya. indah apa enggak, bahannya gimana, kualitasnya. Nah, itu namanya produk. Proyek. Misalkan membuat peta begitu, berarti petanya yang dinilai gitu. Itu namanya produk. Jadi barangnya yang dinilai itu, gitu ya. Ya. Kalau proyek itu Iya. cenderung prosesnya dengan rentang waktu tadi itu, ya kan? Nah, Ya. Udah, Pak. oke, paham ya? Paham. Paham. Oke, itu semua sama, yaitu menilai keterampilan. Kalau portofolio apa, Bapak Ibu? Kumpulan hasil kerja. Iya, kumpulan hasil hasil karya anak. anak itu namanya Iya. portofolio. Baik, berarti sudah paham ya. Jadi walaupun IPA itu ada pedagogiknya, soalnya memang soal IPA, tapi ada kaitannya dengan pedagogik. Nah, ini kemarin kan pedagogik kan kemarin ya, penilaian kan ya. Nah, oke, silakan sekarang nomor 4 katrol ini. Oke, ada yang bagian baca silakan. Ada garing keluar. Silakan Bapak Ibu, ada yang bagian baca? Dua orang yang izin ya Pak Iya, membacakan. silakan. Ya. Dua orang yang menimba air dengan cara berbeda. Amir menggunakan tali tanpa katrol. Ahmad menggunakan tali dan katrol. Jika diketahui ember yang digunakan Ahmad dan Amir sama besar, juga memiliki berat yang sama, 2 kg, serta ke dalam sumur yang digunakan sama yaitu 12 meter. Pernyataan yang benar untuk kasus di atas: A. Keuntungan mekanik Ahmad sama dengan Amir. B. Keuntungan mekanik Ahmad lebih besar dari Amir. C. Keuntungan mekanik Ahmad lebih kecil dari Amir. D. Gaya yang digunakan Amir lebih besar. E. Ahmad dan Amir memiliki gaya yang berbeda. Ya, silakan. Yang mana Bu? Kira-kira jawabannya? Apa keuntungan mekanik Ahmad sama dengan Amir? Wah, berarti Ibu ini sudah menguasai ini atau sudah lihat di LMS berarti ya? Iya Pak. Iya. Berarti sudah di-download ya Bu ya soal-soalnya? Sudah Pak. Wow, Cuma makanya baru ini. beberapa yang dipelajari. Oke, enggak apa-apa, itu sudah ada kemajuan ya. Daripada ada yang belum nyentuh sama sekali ya. Iya, Pak. Ini sudah ada kemajuan berarti ya, sudah itu ya. Coba jawabannya memang A, tapi alasannya gimana kira-kira alasannya itu? Kok bisa jawabannya itu A? Ini kan pakai tali sama pakai katrol kan begitu ya? Iya, Jadi Pak. langsung pakai tali, kemudian satunya pakai katrol. Menimba, tapi beratnya sama, kedalaman sumurnya sama, begitu. Ya. Nah, yang ditanyakan keuntungan mekaniknya gimana kira-kira? Keuntungan mekaniknya, berarti keuntungan mekaniknya itu sama. Kenapa kok sama? Karena kalau di sumur itu pakai katrol apa sih Bapak Ibu? Sumur itu pakai katrol apa kira-kira? Halo? Sumur pakai katrol apa Bapak Ibu? Oke, saya terangkan dulu. Jadi ada katrol itu katrol tetap. Itu seperti ini bentuknya. Apakah di sumur seperti ini Bapak Ibu? Tapi sekarang itu tidak ada ya katrol seperti ini ya kalau di sumur ya. Sekarang karena sudah Pakai sanyo.
Pakai pakai saja. sanyo katanya ya. Jarang lihat. Iya, Ya. Jadi ini zaman dulu memang seperti ini. Jadi di sumur itu pakai katrol, tapi katrolnya katrol Tetap. tetap. Nah, katrol tetap sendiri itu keuntungan mekaniknya adalah berapa? Coba lihat. Nah ini keuntungan mekaniknya itu cuman satu. Oh, Jadi jadi pakai langsung tali ya, pakai langsung talinya tadi atau pakai katrol itu keuntungan mekaniknya sama-sama satu. Tidak berubah, jadi sama-sama satu. Cuman rasanya itu agak ringanan ya kan? ya. Terasa lebih ringan yang mana kira-kira? Ringan pakai katrol. Nah, terasanya lebih ringan, tapi sebenarnya Sama. Nah, karena kan kita kan nariknya itu dari atas. Kalau yang itu kan langsung dari bawah ya kan. Bawah. Sepertinya berat, tapi keuntungan mekaniknya tetap sama, Satu. yaitu satu. Satu. Gitu ya. Nah, kemudian ada katrol berikutnya, yaitu katrol apa? Ada katrol tetap, ada katrol apa lagi Bapak Ibu? Halo? Ini ada yang kelas tinggi apa enggak ya? Nggak ada kelas 3 siapa? Kelas 3. Ada yang Ini kelas rendah semua, Pak. Wah, Kelas 2. ya. Yang kelas tinggi itu hanya Bu Susi saja itu ya. Ya, ada katrol tetap, ada katrol bergerak itu ya. Nah, jadi intinya itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk katrol tetap itu ada digunakan untuk menarik air dalam sumur, menaikkan bendera ya kan. Biasanya bendera itu loh. Oh iya. Katrol iya. Bendera itu ya, katrol kan. Nah, Iya. dia menaikkan sangkar burung. Iya. Itu kan ada di atas. Tapi yang jelas keuntungan mekaniknya sama ya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut yang kelima, silakan. Kelima silakan. Lanjut yang kelima. Ana, silakan Bu Ana. Sepertinya sambil ini Pak Helmi, bunda-bundanya sambil mengerjakan tugas. Oh iya, sepertinya ya. Oke, enggak apa-apa, santai kok Bu. Makanya apa? Makanya kan sudah saya taruh di LMS itu kan barangkali ada waktu longgar gitu, bisa dibaca sendiri gitu maksud saya ya. Pak Ruben. Ya, silakan yang Pak, mau membaca longgarnya wajib dilonggar-longgarkan Bu ya. Bu Mislani, silakan Bu Mislani. Ya, silakan. Iya, Bu. Pak Ruben melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA yang telah dilakukan di kelas 5 dan mendapatkan hasil identifikasi masalah, yaitu rendahnya kemampuan peserta didik membuat karya tentang skema daur hidup kata. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rumusan rencana tindakan yang tepat adalah A. Menerapkan model discovery untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. B. Menerapkan model PBL untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. C. Menerapkan model inquiry untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. D. Menerapkan model PJBL untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. E. Menerapkan model kooperatif untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. B. Yang mana Bu? B. Membuat karya. Menerapkan model PBL untuk meningkatkan kemampuan membuat karya pada peserta didik. Ini PTK ya, pernah lihat PTK ya?
Bukan, Bikin ketika mami marah aja. PPL kemarin kan menggunakan model PPL, problem masalah. Nah, kalau PTK itu berarti ada obat, ada Ad- penyakitnya, kan begitu ya? Penyakit. Yang Iya, mau Pak. diperbaiki apa, memperbaikinya pakai apa, kan begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, Ya, kira-kira Ibu pilih yang mana? B. Kemampuan. Rumusan rencana tindakan. Jadi peserta didik mampu membuat karya, kira-kira pakai yang mana? Pakai PJBL. menerapkan model PJBL, ya kan? Problem Kalau PBL itu kan enggak membuat karya kan, ya? Oh iya, Iya. PCPL. Iya, dia tertipu. Iya, begitu Bu ya. Nah, Dijebak. jadi yang ingin diperbaiki atau dicapai itu kan membuat karya. Berkarya. Nah, untuk membuat karya itu ya diterapkan PJBL, Iya. ya kan? Cepat-cepat. Iya, Pak. Nah, ini kan di sini kan Tipunya, membuat karya. Maka Bapak Ibu harus teliti dalam melihat kata kuncinya ya, kata Iya, kunci iya, di iya. situ apa gitu ya. Oke, lanjut berikutnya, silakan. Nomor 6. Ya, silakan. Yang ini yang mau membacakan, Bu Herianti, silakan Bu Herianti. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, nama benda etanol. Nomor 2, belerang. Nomor 3, amonia. Nomor 4, glukosa. Nomor 5, emas. Nomor 6, klorin. Berdasarkan tabel tersebut, nama benda yang dapat digolongkan unsur ditunjukkan oleh... Nah, pilih deh. Yuk, yang termasuk unsur yang mana kira-kira? Iya. Unsur. Tunggu dulu unsur ya. Etanol. Emas. Enggak, Emas. Wah, langsung milih emas ini karena memang Iya. berbeda ya. Oke, ini yang ditanyakan adalah unsur ya, unsur. Bapak Ibu harus tahu. Unsur itu maksudnya apa, Pak? Kan Nggak tahu. Etanol, amonia, Emas. glukosa Etanol, itu gula, amonia, glukosa emas. gula. Etanol, amonia, glukosa sama 2, 3, 5, 6. emas. Etanol. Oke, ini daripada menerka-reka ya, Bapak Ibu harus tahu dulu artinya ya. Iya, Unsur itu adalah zat tunggal. Nah, dari sini saja sudah paham. Zat tunggal iya. yang sudah tidak dapat dibagi lagi, seperti O2. Ya, contohnya itu ya. Kemudian Udara, senyawa air. adalah gabungan dari berbagai unsur. Nah, gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan tertentu. Contoh adalah uap air itu kan H2O, berarti Iya. gabungan antara H sama O kan gitu ya. Iya, Nah, oksigen berarti itu senyawa. Kalau gabungan itu berarti senyawa. Kalau unsur itu zat tunggal. Nah, gitu. glukosa itu kan gula. Kimianya ya. Jadi Iya. kimianya itu kan C6H12O6. Jadi dia itu termasuk senyawa karena gabungan kan ya. Etanol itu juga begitu Bapak Ibu, C2H5OH ya kan. Itu bahasa kimianya kan ya. Nah, jadi yang bukan itu ya emas. yang bukan unsur itu glukosa sama etanol bukan, ya kan? Bukan kan dia. Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu kira-kira? Yang terakhir tadi ada yang nomor 6. Yang terakhir. Coba saya lihatkan lagi, kalau sudah paham pasti bisa jawab. 2, 3, 5, 6. Iya. Nah, etanol kan enggak tadi ya? Ya, 5, Ya, 6, ya. karena dia itu termasuk senyawa. Belerang, amonia, belerang 2. Belerang, amonia, emas dan klorin. Glukosa enggak ya? Enggak. Enggak, karena dia termasuk senyawa.
Senyawa. Wah, jadi jawabannya adalah yang E. Belerang, Jadi amonia, emas, ingat-ingat dan Bapak klorin. Ibu ya. Jadi unsur itu zat tunggal, kalau senyawa itu gabungan. Gabungan. Ya. Oke. Baik. Sudah paham. Nanti bisa dibaca lagi kok ya. Jadi di print, dibaca lagi ya. Oke, silakan. Ini adalah urutan metode ilmiah ya. Urutan metode ilmiah. Silakan. Silakan. Mau membacakan Ibu Siti Fadilah. Nah. Ya, Iya, silakan Bu. ini Ibu, ini saya pakai HP ini Bu. HP ya? Iya. Jadi nomor 7 ya Bu ya? Iya. Ya saya coba Bu ya. Sekelompok siswa menguji kandungan zat yang terdapat pada beberapa jenis makanan. Agar memudahkan mereka melakukan kegiatan tersebut, Pak Yusuf meminta mereka untuk melakukan langkah-langkah metode ilmiah berikut ini. 1. Menguji kesimpulan. 2. Menyusun hipotesis. 3. Merumuskan masalah. Masalah pertama. 4. Mengumpulkan data dan analisis. 5. Menarik kesimpulan. 6. Melakukan percobaan. Urutan langkah metode ilmiah yang tepat supaya peserta didik memperoleh hasil yang tepat adalah, ya ini ada pilihannya di sini Bu. Ya, kira-kira Menyusun. Kira-kira yang mana yang didulukan? Yang pertama itu ngumpulin data dulu ya Pak. Merumuskan masalah. Bukannya ngumpulin data dulu. Mengumpulkan data lalu merumuskan masalah. Kan data dulu kita cari. Udah tahu datanya. Betul nggak Pak? Nggak tahu tapi. Merumuskan masalah. Masalah dulu. Mengumpulkan informasi. Mengumpulkan data dan analisis. Itu Apa ngumpulin merumuskan masalah? Menyusun hipotesis berarti 3, 4, 2, 6, 3, 2, 3. merumuskan masalah, Ya, mengumpulkan jadi data, merumuskan 3, masalah itu pasti yang pertama. ya. Nah, ya kan? Berarti Masalah. dia ditaruh di pertama. Merumuskan masalah Berarti itu 3. 3, 4, 3, 4. Wah, enggak ada di ABCD-nya, Bu. Hipotesis. iya. Tidak ada di ABCD-nya ya. Coba lihat. Berarti jawabannya kalau tidak A ya. Tidak A ya C. menyusun Tidak A ya C. hipotesis, Nah, melakukan coba percobaan, ditebak. Lihat. 6, A ya C. 5, menarik kesimpulan, menguji hasil penelitian, uji kesimpulan, 1, Jadi bedanya itu di 6 sama 4 itu 6, bedanya. Ya. Iya Pak. Kalau yang C itu 6-nya didulukan, kalau yang A itu 6-nya di setelah 4. Ini Ini yang melakukan percobaan, menarik kesimpulan, menguji kesimpulan. melakukan percobaan dulu, melakukan percobaan, Iya, melakukan percobaan dulu baru dikumpulkan datanya kan dianalisis. Masa langsung dianalisis? Belum ada percobaan kok dianalisis. melakukan percobaan dulu, Iya. mengumpulkan data, Nah, baru betul, menarik betul, kesimpulan, betul. baru menguji kesimpulan. Iya, sip. Berarti Bapak Ibu sudah paham ini ya. Jadi tidak mungkin menganalisis dulu, baru belum ada uji coba kok dianalisis. Nah, yang dianalisis apanya kan begitu ya? Melakukan percobaan dulu. Nah, melakukan percobaan dulu, baru Analisis. Ya, betul. Jadi jawabannya yang C ya. Ya. Oke, sudah paham.
Mudah-mudahan dimudahkan semua besok ya. Amin. Nah, ini kemarin sudah ini ya. Bedanya itu berarti memang Hijriah dan Masehi itu selisih berapa hari, Bapak Ibu? Selisihnya antara kalender Masehi dan kalender Hijriah itu selisihnya. 11 Kurang lebih berapa hari? 11 hari. 11 hari ya. Nah, coba kita lihat. Yang paling banyak itu tahunnya itu harinya itu yang Hijriah atau yang Masehi? Kalau yang Masehi 365. Iya. Kalau Hijrah 354. Oh, berarti ini yang mana ini jawabannya? Yang C berarti. Jumlah hari dalam setahun pada kalender Hijrah ada 38, sedangkan pada tahun Masehi jumlah 365. Yang C. Yang C ya? Iya. Yang C. Iya Pak, yang C. Jumlah Yang C. harinya. Yang Hijriah 354. Ya, Masehi lebih Masehi banyak. Jadi 365. memang Hijriah itu lebih sedikit harinya Iya. daripada yang Masehi ya. Kurang Oke. 11 hari. Ya, coba kita lihat keterangannya ya. Nah, ini ya kan ya. Jadi dua kalender itu ada perbedaannya. Kalender Hijriah itu berdasarkan. Nah, di sini ada nilai konduktivitas. Nilai konduktivitas itu artinya namanya konduksi kan ya. Konduksi itu yang baik menghantarkan panas. Nilai konduktivitas itu artinya semakin tinggi nilai konduktivitasnya, artinya semakin baik menghantarkan panas. Ya kan? Tembaga itu 385. Kemudian baja itu 50. Berarti yang paling bagus menghantarkan panas yang mana? Tembaga. Tembaga. Yang paling bagus menghantarkan panas tembaga. Ya, besi sama baja yang paling bagus menghantarkan panas yang mana? Besi. Besi, karena baja itu cuma 50 sedangkan besi 73 ya. Jadi paham di sini ya. Sama Jadi baja, lebih baik besi. nilai konduktivitasnya semakin tinggi, maka dia semakin bagus menghantarkan panas. Coba kita lihat sekarang pernyataannya. Ya, pernyataannya ya. Timbal merupakan hasil isolator yang baik. Kira-kira timbal itu baik apa enggak? Tidak Pak. Yang paling 34. baik itu tembaga. Nah, kemudian kemampuan menghantarkan panas pada kuningan lebih baik dibanding besi dan kurang baik dibanding tembaga ya coba. 34,7. Nah, Kuningan lebih baik dari besi ya, Ya. tapi lebih baik dari enggak. Kurang baik dibanding tembaga. Betul kan? Kurang Iya, baik betul, kan ya. ya. Kemudian dia lebih baik dari besi. Betul kan? Iya. Jadi dua betul, tapi yang satu itu timbal merupakan hasil isolator yang baik. Ya tidak lah, ya kan? Kenapa? Karena timbal cuma 34 kan ya? Rendah kan maksudnya ya? Iya. Nah, kemudian yang 3, tembaga merupakan konduktor yang baik dibanding timbal dan kuningan. Jelas. Tembaga. Paling tinggi kan ya? Jadi merupakan konduktor yang baik kan ya? Paham apa enggak ya Bapak Ibu kira-kira? Bingung, Pak. Bingung. Masih Tembaga agak itu liar. kan tinggi. Nilai Iya. konduktivitasnya kan 38. Nah, jadi dia itu terbaik. Nah, coba kita lihat 5. Pernyataan yang ketiga, tembaga merupakan konduktor yang baik. Jelas. Dia itu terbaik dibanding timbal dan kuningan kan ya. Timbal aja 34, kuningan 109. Dia kan paling baik tembaga. Berarti yang pernyataan 3 kan betul ya? Ya. Nah, Ya. pernyataan 2 tadi kan betul kan? Iya. Kuningan itu Iya. 109, sedangkan besi 73 berarti kan lebih bagus kuningan ya. Nah, terus kurang bagus dibanding tembaga, jelas kan? Tembaga 385, sedangkan kuningan 109. 109. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3.
Yang 4 kenapa salah? Besi merupakan bahan yang kurang baik mengantarkan pan dibanding timbal. Nah, timbal berapa? 34. Besi 73 harusnya itu besi lebih baik daripada Timbal. Di situ pernyataannya kurang baik. Berarti kan keliru. Jadi jawabannya yang benar adalah 2 dan 3. Pokoknya intinya gini loh Bapak Ibu. Kalau dia itu nilainya ini tinggi, berarti dia itu paling baik gitu aja. Ya. Nah, coba kita lihat. Berarti tembaga ini lebih baik daripada baja, besi, timbal, dan kuningan. Kan begitu ya? Halo? Halo, suaranya? Ya, Mana? Pak. Oke, baik. Masih mencerna, Pak. Oh, masih mencerna. Jadi tembaga itu lebih baik daripada baja, besi, timbal, dan kuningan. Sedangkan baja itu lebih baik daripada timbal. Betul apa salah? Betul kan? Ya. Betul, betul, Nah, betul. besi itu lebih baik daripada Daripada baja dan timbal. Timbal. Betul. Nah, Betul. timbal itu paling rendah. Paling rendah. Rendah. Kuningan itu lebih baik daripada timbal, besi, dan baja. Baja. Begitu ya. Betul. Nah, Iya, iya, iya. Kuningan nomor 2. iya, seperti itu. Pokoknya intinya itu, rumusnya itu kalau nilai konduktivitasnya tinggi, berarti dia itu bagus mengantarkan panas ya. Oke. Baik, jadi konduktivitas adalah kemampuan suatu bahan atau zat untuk menghantarkan atau mengirimkan energi, baik listrik maupun termal. Termal itu panas. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10. Ada grafik seperti ini. Terlihat atau tidak Bapak Ibu? Grafiknya, nah, kelihatan kan ya? Ya, kelihatan. Nah, yang wadah A itu terakhirnya 72, wadah B terakhirnya 96 kan ya? 72. Nah, ini awalnya 27, ini awalnya 29 ya. Ya. Awalnya itu 27, kemudian terakhirnya 72. Yang B, wadah B itu 29, terakhirnya 96. Nah, oke, sekarang kita lihat soalnya. Silakan dibaca Bapak Ibu soalnya. Ada salah satu yang baca. Silakan. Ya, silakan Ibu. Ibu Evi membacakan kembali, silakan Bu. Ya, siswa Pak Rizal melakukan percobaan lama pemanasan terhadap perubahan suhu dalam bentuk derajat Celcius. Jika diketahui massa air wadah A 750 mili dan wadah B 100 mili, maka diperoleh hasil percobaan sebagai berikut. Wadah A memerlukan kalori yang sama daripada wadah B. 2. Perubahan suhu total wadah B 67 derajat. 3. Perubahan suhu total wadah A 45 derajat. 4. Wadah A memerlukan kalori lebih besar daripada wadah B. 5. Wadah A memerlukan kalori lebih kecil daripada wadah B. Nah, jadi siswa Pak Rizal itu melakukan percobaan pemanasan ya kan. Pemanasan suhu ya Bapak Ibu. Melakukan percobaan pemanasan suhu. Nah, didapatkan suhunya itu, coba kita lihat ya. Oh, masih kurang kecil ini. Nah, oke. Jika diketahui massa air wadah A itu 750 mili, sedangkan wadah B itu 100, berarti air yang paling banyak yang mana ini? Wadah apa? A. Wadah A. Sedangkan wadah B itu paling sedikit. Nah, wadah A tadi itu 27, terakhirnya berapa? Terakhirnya itu 72.
Suhunya itu maksudnya ya, perubahan suhunya dari 27 ke 72. Sedangkan wadah B itu dari 29 ke 96. Nah, kalau lihat ini maka wadah A memerlukan kalori yang sama daripada wadah B, jelas tidak toh. Tidak. Wadah A itu jelas lebih butuh kalor. Ya. Jelas lebih butuh banyak kalor. Kenapa kok butuh banyak kalor, Bapak Ibu? Lah airnya saja segitu banyak ya. Bapak Ya. Ibu, nanak air ya. Yang sedikit dengan air yang banyak itu kalornya yang paling banyak yang mana? Yang membutuhkan kalor banyak itu yang mana? Airnya sedikit atau airnya yang banyak? Kalau itu loh. Nanak. Airnya yang banyak, Pak. Iya, yang paling banyak itu yang butuh kalor banyak kan, butuh panas yang banyak kan. Lama Ya? mendidihnya, ya. Iya, karena dia lama mendidihnya kan ya. Iya, Nah, kalau sedikit airnya ya cepat mendidih kan ya, nggak butuh kalor banyak kan ya. Nah, maka pernyataan yang A itu jelas salah kan ya, nomor 1 itu ya. Wadah A memerlukan kalori yang sama, enggak sama. Kalau A lebih banyak, iya kan? Kemudian nomor 2, perubahan suhu total wadah B 67 derajat Celcius. Perubahannya itu gini Bapak Ibu. Yang B kan ini yang ditanyakan ya. Jadi perubahan suhu itu ya 96 dikurangi 29. Berapa Bapak Ibu ayo? Perubahan suhunya berarti. 96 dikurangi 29 berapa berarti? 67. 67. 67. Nah, coba kita lihat. Nah, 67 berarti betul kan ya? Perubahan suhu totalnya wadah B itu 67. Sekarang perubahan total suhu pada wadah A yaitu 72 dikurangi 27. Berapa Bapak Ibu? 45. 45. 45. Nah, coba kita lihat. 45. Loh, betul kan? Ya. Betul. Nah, wadah A betul. Wadah A memerlukan kalor lebih besar, betul kan? Iya, betul. Betul. Wadah A memerlukan kalor lebih kecil, salah kan? Salah. Nah, berarti jawabannya 2, 3, 4. Nah, sekarang bisa apa enggak Bapak Ibu menghitung perubahan suhu total? Bisa kan ya? Menghitung perubahan suhu total tadi loh. Jadi suhu yang paling tinggi dikurangi suhu sebelumnya, ya kan? Nah, sebelumnya 27, sesudahnya itu 72, berarti 72 dikurangi 27. 96 dikurangi 29. Begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya 2, 3, 4 yang betul ya. Oke lah, ini caranya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 11. Gambar apa kira-kira kalau ada seperti ini Bapak Ibu? Jantung ya Pak. Jantung. Kemarin sudah saya jelaskan untuk kata kuncinya. Nah, kalau dia panahnya ke dalam seperti ini berarti dia apa? Sistol apa diastol? Nah, kan ada 2 kan ya. Sistol, diastol. Sistol, diastol, terakhirnya ngetol gitu ya. Enggak Bapak Ibu, guyon ya. Nah, jadi ada 2 yaitu sistol dan diastol. Ayo coba ini termasuk apa ini yang menggembung ini? Kemarin kan sudah saya jelaskan ada yang gambarnya itu menggembung, ada yang gambarnya itu menguncup kan begitu ya. Masih ingat? Oh, banyak yang enggak ikut ya. Oh ya. Oke, karena banyak yang enggak ikut saya jelaskan di sini. Jadi seperti ini Bapak Ibu.
Sistol itu dia itu berkontraksi. Diastol itu jantungnya itu relaksasi, rileks. Ya, saya ulang sekali lagi, sistol itu kontraksi. Kalau kontraksi maka darahnya itu keluar. Ya, darahnya keluar. Kalau diastol itu rileks, maka darahnya itu masuk. Berarti gambar tadi itu sistol apa diastol? Diastol, Pak. Diastol. Dari mana Bu kok tahu diastol? Dari mana kok tahu dia diastol? Jantungnya yang sedang relaks. Panahnya itu masuk. Kalau panahnya masuk berarti itu kan Panahnya ke bawah. ya itu panahnya masuk berarti pengisian darah. Ya, betul kan ya? Nah, Relaksasi. oke lah, sistol itu dia itu menguncup. Jadi kalau gambarnya itu menguncup, ya mengerut, berarti dia itu sistol. Kalau gambarnya itu menggembung, berarti diastol. Berarti bisa dipastikan bahwasanya gambar tersebut adalah diastol. Kenapa? Ini loh, menggembung kan ya? Nah, dia menggembung. Terus panahnya masuk, kalau panahnya keluar berarti sistol. Kalau panahnya masuk seperti ini berarti dia diastol. Oke, silakan dipilih berarti. Kalau sudah ditentukan bahwasanya diastol berarti yang mana ini? Berarti yang A, B, E. Nah, silakan pilih A, B, E. Berarti yang C sama D itu jelas salah. Yang A, kenapa kok enggak pilih yang B? B sedang berkontraksi. Dia relaksasi. Iya, lagi rileks dia berarti ya. Diastol. Oke, diastol itu rileks ya, Bapak Ibu? Ya, rileks. Nah, diastol itu rileks, menggembung, ya kan? Nah, coba kita lihat yang A, diastol, jantungnya rileks, ya kan? Tekanan jantung menjadi paling rendah atau minimum. Memang diastol itu kan batas bawah kan ya? Nah, misalkan 140 per 90, berarti yang sistol yang mana? Sistol itu batas atas ya. Nah, berarti dia kan yang 140 itu ya. Yang tensinya 140 per 90 berarti 140 itu sistol, diastolnya adalah 90 gitu ya. Pernah tensi apa enggak Bapak Ibu? Sering, Pak. Pernah ya. Jadi ini ya. Jadi diastol itu rileks, kemudian tekanan ruas jantung itu menjadi paling rendah ya. Ini kontraksi, makanya salah di sini ya. Yang B itu salahnya kan di situ ya. Nah, yang E itu yang mana? Ini loh, paling tinggi. Nah, sedangkan diastol itu adalah batas bawah ya. Oke. Ada yang ditanyain apa enggak ini? Atau bingung? Bingung, Pak. Bingungnya di mana, Bu? Bingungnya? Enggak, itu kalimat-kalimatnya itu kayaknya apa ya, bedanya dikit-dikit banget. Oh, gitu. Jadi hafalin, Bu. Kata kuncinya sistol itu kontraksi, diastol itu rileks. Ya. Sistol itu menggembung, sistol itu menguncup, kemudian diastol itu menggembung. Sistol itu batas atas, diastol itu batas bawah. Nah, itu aja. Nah, kalau pengen tahu gambarnya ya ini gambarnya. Nah, tahu bedanya kan? Sistol itu, diastol itu lebih gemuk, sedangkan sistol itu lebih kurus ya. Jadi diastol itu gemuk, sistol itu kurus. Coba lihat tanda panahnya.
Diastol itu tanda panahnya masuk, kalau sistol itu tanda panahnya keluar ya. Dari sini saja sudah bisa tahu Bapak Ibu ya. Nah, diastol itu jelas dia rileks. Nah, orang rileks itu badannya itu gemuk Bapak Ibu. Ya, menjalani kehidupan terus rileks santai itu ya tidak gemuk ya, Pak. itu kan gemuk ya jadinya ya. Kalau yang sering kontraksi akhirnya dia kurus ya kan. Nah, sering dibakar lemaknya kan kontraksi ya, akhirnya kurus seperti ini, sistol namanya ya. Kalau yang ini diastol. Jadi yang diingat itu ini Bapak Ibu. Sistol itu kontraksi, diastol itu relaksasi, ya kan? Nah, jadi sistol itu keluar, diastol itu masuk. Oke. Sepertinya ini yang nomor 12 ini yang terakhir kayaknya ini. Enzim. Oh, enggak sampai berapa ini? Oke, kurang 2 soal lagi. Masih tahan ya Bapak Ibu ya? Masih, Pak. Masih, oke. Kurang 2 soal lagi. Silakan. Dibaca. Silakan. Ibu Ana untuk membacakan kembali. Ana. Silakan Ibu Ana. Ya, Bu. Iya, Bunda. Daging, ikan, dan telur adalah makanan yang mengandung asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Supaya dapat diserap oleh tubuh, asam amino dicerna secara kimiawi. Tempat dan enzim yang berperan dalam proses tersebut adalah A. Pankreas pepsin, B. Lambung pepsin, C. Usus besar renin, D. Usus halus tripsin, E. Mulut tialin. Oke, yang ditanyakan yaitu makanan yang mengandung asam amino ya. Iya, Pak. Asam amino dicerna secara kimiawi, berarti dia itu prosesnya ada di usus halus tripsin ya. Nanti ada keterangannya di bawahnya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang D ya. Usus halus tripsin, karena asam amino coba kita lihat usus halus. Nah. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu. Daging, ikan adalah makanan asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Supaya dapat diserap oleh tubuh, asam amino dicerna sebagai kimiawi. Tempat dan enzim yang berperan dalam proses tersebut adalah usus halus tripsin. Mana ini tripsin? Mengubah protein menjadi asam amino, tripsin. Ini ya. Ada di pankreas ini Bapak Ibu. Pankreas tripsin. Nah, ini berarti itu ya, nanti bisa diganti ya. Ya. Berarti kalau tripsin berarti dia adanya di pankreas ya. Nah, oke. Ya. Berarti salah itu aja ya. Nanti bisa diubah Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir ini kemarin sudah saya jelaskan. Tulang hulu itu ada di urutan keberapa Bapak Ibu? Nah, ini tulang hulu itu ada di urutan yang ke-1 dan kedua. Tulang badan itu ada di urutan yang ketiga sampai ke-7. Ya kan? Kemudian tulang rusuk palsu itu adalah ke-8, 9, 10.
Kemudian tulang rusuk melayang itu yang terakhir ya, yang melayang itu ya, terakhir. Urutan yang terakhir ya. Nah, sedangkan tajuk pedang itu yang ada di tengah-tengah. Nah, kita lihat sekarang soalnya. Nah, seorang siswa sedang melakukan pengamatan torso tulang badan pada manusia. Saat melakukan pengamatan, siswa tersebut menuliskan ciri-ciri tulang, yaitu bagian ujung depan melekat pada tulang dada. Depannya melekat. Ya, nanti habis ini. Ya. Sedangkan bagian belakang melekat pada ruas tulang belakang di bagian punggung. Dua tulang tersebut berbentuk pipi. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tulang yang dimaksud adalah, nah, jadi bagian ujung depan melekat. Belakangnya itu melekat juga. Nah, kemudian berbentuk pipi. Berarti yang mana Bapak Ibu? Rusuk sejati ya, Tulang Pak. rusak sejati. Tulang rusuk sejati ya, tulang rusuk sejati. Kenapa kok tidak pilih tulang rusuk melayang? Melayang tadi paling bawah kayaknya, Pak. Paling bawah, dia tidak terhubung dengan Iya. yang depan ya, tulang dada, tidak terhubung dengan tulang dada. Kan tadi kan pertanyaannya kan terhubung dengan tulang dada sama tulang belakang. Jadi yang terhubung itu adalah tulang rusuk sejati. Sementara tulang rusuk palsu itu yang terhubung cuma satu ya. Satu, tapi yang dua ini dia itu melekat ke satu tulang ini kan ya. Numpang. Nah, maka jawabannya tulang rusuk sejati. Itu terhubung antara tulang dada depan dan belakang. Dia terhubung ya. Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Paham ya Bapak Ibu ya? Dari gambar saja kan sudah bisa ketahuan ya. Jadi yang terhubung antara depan dengan belakang ya rusuk sejati. Kalau rusuk palsu itu yang terhubung hanya satu. Yang dua ini nempel ke yang satu ini ya. Kalau yang melayang itu malah tidak nempel depannya, hanya nempel belakangnya saja ya. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau tidak paham bisa tanya di grup atau bisa dibaca ulang untuk soal dan pembahasannya. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk pembahasan soalnya pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bu Ida yang telah hadir. Dan untuk yang belum hadir, semoga nanti di pertemuan yang akan datang bisa hadir ya. Kita doakan Bunda Narsi ya yang sakit ya Pak Ilmi. Narsi itu sakit, memang tidak bisa berpikir terlalu berat mungkin Bunda Narsi. Kita doakan semoga cepat sembuh ya, cepat sehat kembali, bisa bergabung bersama kita untuk belajar bersama. Dan bunda-bunda yang belum sempat, mudah-mudahan disempatkan ya, waktunya bisa dituangkan, dan tugas PPG-nya semoga sudah mulai berkurang nanti. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan kembali tugas-tugas yang belum selesai. Malam hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin lab ya Mbak, ya Bu. Oke, Bu.